Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Apa kabar kalian hari ini? Alhamdulillah baik, Bu. Alhamdulillah. Semoga kita selalu dalam keadaan sehat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Baik, sebelum belajar, mari kita berdoa terlebih dahulu. Untuk ketua kelas, silakan dipimpin doanya. Baik, untuk teman-teman kita semua, alangkah baiknya sebelum belajar membaca doa terlebih dahulu. Membaca doa dalam hati, mulai. Berdoa selesai. Baik, sebelum mulai belajar, Ibu ingin absen terlebih dahulu. Siapa hari ini yang tidak hadir? Naina, Bu. Kenapa Naina tidak hadir? Sakit. Sakit apa ya? Kurang tahu, Bu. Baik. Semoga Naina lekas sembuh ya. Amin. Ada yang tahu hari ini kita akan membahas materi tentang apa? Gak tahu, Bu. Semalam belajar nggak nih? Tidak, Bu. Ketahuan. Oke, materi hari ini yaitu membahas tentang globalisasi. Nah, materi globalisasi ini masih berkaitan dengan materi minggu kemarin. Masih ada yang ingat kemarin kita bahas materi tentang apa? Perubahan sosial, Bu. Ya, betul, perubahan sosial budaya ya lebih tepatnya. Nah, perubahan sosial budaya itu masih berkaitan erat dengan globalisasi, di mana globalisasi ini menciptakan masyarakat dunia saling bergantung dalam berbagai bidang kehidupan. Baik, jadi hari ini Ibu akan membahas materi tentang apa? Globalisasi. Ya, betul, globalisasi. Mungkin kalian udah pernah mendengar, pernah membaca dari internet, majalah, koran, atau yang lainnya kata-kata globalisasi itu. Ada yang tahu globalisasi itu apa? Saya, Bu. Ya, Fitria, apa globalisasi? Globalisasi itu perubahan. Iya, betul. Ada yang lain? Saya, Bu. Ya, Novi, silakan. Globalisasi itu merupakan perubahan dari masa ke masa. Ya, betul. Lebih lengkapnya, globalisasi yaitu persebarluasan ilmu, pengetahuan, dan kebudayaan dari setiap penjuru dunia yang lainnya, sehingga tidak ada lagi batas-batas yang jelas dari suatu negara. Nah, selain tadi pengertian, di sini Ibu akan membahas tentang bentuk-bentuk globalisasi. Ada yang tahu apa saja bentuk-bentuk dari globalisasi? Tidak tahu, Bu. Ya, baik deh. Bentuk dari globalisasi ini yang pertama ada dari bidang sosial budaya. Bidang budaya. Di mana dalam bidang budaya ini memberikan banyak manfaat, misalnya memperkaya budaya bangsa. Nah, tetapi globalisasi budaya ini juga memberi ancaman tersendiri bagi budaya lokal. Lalu, yang kedua apa lagi nih, ada yang tahu? Tidak tahu, Bu. Yang kedua ada globalisasi dalam bidang komunikasi. Dalam bidang komunikasi ini, globalisasi itu penyampaian pesan atau informasi dari pihak yang satu ke pihak yang lainnya. Lalu, globalisasi dalam bidang komunikasi ini juga bisa kita lihat semakin berkembangnya alat komunikasi yang pesat. Lalu bentuk yang ketiga apa lagi nih? Ada yang tahu? Nggak tahu, Bu. Bentuk yang ketiga yaitu dalam bidang ekonomi. Di mana dalam bidang ekonomi ini, globalisasi itu suatu aktivitas ekonomi dan pasar secara global dan terbuka. Nah, globalisasi ekonomi ini juga masih berkaitan erat dengan pasar bebas. Oke. Lalu bentuk yang keempat apa lagi nih? Ada yang tahu? Nggak tahu, Bu. Oke, bentuk yang keempat ini ada dari bidang iptek. Apa itu iptek? Ilmu pengetahuan dan teknologi. Oke. Dari yang bisa kita lihat, globalisasi ilmu pengetahuan teknologi ini bisa dilihat dari tenaga kerja manusia yang kini sudah tergantikan oleh mesin atau robot.
Dan yang terakhir nih, apalagi bentuknya? Kan ada 5 nih bentuk dari globalisasi. Oke, ya betul. Dalam bidang transportasi. Dalam bidang transportasi ini, globalisasi merupakan alat pendukung perpindahan manusia atau barang dari tempat yang satu ke tempat yang lainnya dengan menggunakan kendaraan. Contohnya, kita ingin pergi keluar Jawa, bisa menggunakan pesawat, kapal, dan yang lainnya. Oke, globalisasi bentuk-bentuknya ada 5. Baik, selanjutnya di sini ada dampak dari globalisasi. Tentunya dampak ini ada dampak positif dan ada dampak negatifnya. Ada yang bisa bantu Ibu bacakan dampak positif dari globalisasi itu Saya, apa? Bu. Ya, Fitria, apa ya? Yang pertama itu berkembangnya ilmu pengetahuan dan teknologi. Nah, berkembangnya iptek. Yang kedua, meningkatnya efektivitas dan efisiensi. Meningkatnya, betul ya? Yang ketiga, perekonomian negara semakin meningkat. Ya, betul. Yang keempat, ada meningkatnya taraf hidup masyarakat. Yang kelima, komunikasi semakin cepat dan mudah. Yang keenam, ada berkembangnya dunia pariwisata. Yang ketujuh, ada perkembangan alat komunikasi, Bu. Ya, betul ya. Apa yang tadi dibacakan oleh Vito ya. Dampak-dampak positif dari globalisasi itu. Nah, yang pertama ada dari berkembangnya iptek. Nah, berkembangnya ilmu pengetahuan teknologi yang cepat ini akan membawa perubahan yang cepat pula bagi bidang teknologi. Nah, baik. Selain dampak positif tadi, tentunya globalisasi ini memiliki dampak negatif. Apa saja nih dampak negatifnya? Westernisasi, Bu. Ya, betul. Ada yang tahu westernisasi itu apa? Nggak tahu, Bu. Westernisasi itu perubahan gaya hidup masyarakat Indonesia yang meniru gaya kebarat-baratan. Contohnya, model pakaian. Banyak sekarang anak remaja yang meniru pakaian-pakaian band-band Korea. Lalu ada yang rambutnya diwarna-warna. Ada yang laki-laki memakai anting. Ya, itu namanya westernisasi, meniru gaya hidup Barata. Ya, betul. Lalu apalagi anak-anak? Demoralisasi. Ya, demoralisasi. Ada yang tahu demoralisasi ini apa? Nggak tahu, Bu. Demoralisasi ini menurunnya akhlak atau moral seseorang. Apa tadi? Menurunnya akhlak dan moral seseorang. Ya, betul. Apalagi nih dampak positifnya? Kesenjangan. Positif sama salah. Dampak negatif? Kesenjangan Kesenjangan. sosial ekonomi. Ya, betul. Apalagi? Kriminalitas. Lalu apalagi? Ada pencemaran lingkungan, Bu. Pencemaran lingkungan. Kenakalan remaja. Ya, ini juga kenakalan remaja. Lalu? Individualisme semakin meningkat. Nah, ini juga nih sangat berdampak. Banyak anak-anak sekarang lebih suka bermain sendiri dengan gadgetnya. Zaman sekarang sudah tidak ada lagi anak-anak yang bermain permainan-permainan tradisional. Mereka sudah hidup individualisme. Mereka lebih senang sendiri. Oke. Baik. Dari dampak-dampak ini, bagaimana sih upaya kita dalam menghadapi globalisasi ini? Coba ada yang tahu nggak nih apa upaya-upaya yang harus kita lakukan dalam menghadapi globalisasi ini? Saya, Bu. Ya, Sadia, apa? Menyaring setiap budaya asing yang masuk ke Indonesia untuk kemudian diadaptasi dan digunakan bersama. Ya, betul ya. Oke, apalagi? Berkompetisi dalam kemajuan iptek, Bu. Ya, betul. Lalu, Menghilangkan praktek-praktek KKN. apa itu KKN? Korupsi, kolusi, dan nepotisme. Ya, betul banget. Lalu, ada lagi?
memilih dan memanfaatkan alat komunikasi secara tepat dan sesuai dengan kebutuhan, Bu. Oke, memilih dan memanfaatkan alat komunikasi secara tepat. Contohnya apa? Contohnya, kita punya HP nih. Kita gunakan HP itu untuk hal-hal yang positif seperti untuk belajar, untuk mencari-cari informasi. Jangan gunakan HP untuk bermain game terus ya, terutama untuk anak laki-laki nih. Gunakan HP itu dengan baik ya. Lalu ada lagi? Memanfaatkan alat transportasi sesuai dengan kebutuhan jarak dan waktu, Bu. Ya betul. Nah, tentunya upaya kita untuk menghadapi globalisasi itu masih banyak sebenarnya. Cuman itu yang teman-teman bacakan hanya sedikitnya saja. Oke? Sampai sini ada yang ditanyakan? Tidak ada, Bu. Oke, jika tidak ada, lanjut ke diskusi ya. Ibu minta bentuk dalam 3 kelompok. Satu kelompok berisi 4-5 orang. Nanti ibu bagikan lembar kerja seperti ini, di mana di situ ada gambar dampak-dampak dari globalisasi. Silakan kalian pecahkan masalah pada gambar tersebut. Lalu, jika sudah selesai, ibu minta perwakilan dari tiap kelompoknya maju ke depan untuk mempresentasikan hasil diskusi kalian. Oke, diskusi mulai dari sekarang ibu beri waktu 1-3 menit ya. Oke, ada yang udah selesai? Kelompok 2, Bu. Ya, kelompok 2 silakan boleh maju. Kelompok 2 dapat gambar apa ya? Gambar anak-anak bermain gadget, teman-teman. Oh ya, silakan. Nah, yang pertama, permasalahan yang terjadi menurut kelompok kami itu seorang anak yang sedang meninggalkan yang sudah meninggalkan permainan tradisional dan lebih menyukai bermain HP. Yang kedua, faktor yang melatar belakanginya itu saat ini kehidupan kita tak mungkin terlepas dari pengaruh globalisasi. Yang dapat kita lakukan hanya bisa mengikuti derasnya arus globalisasi dan memanfaatkan dampak positif dari globalisasi. Salah satu pengaruh globalisasi menurut kelompok kita yang sangat kita rasakan yaitu perkembangan teknologi yang sangat pesat. Contohnya pada gambar ini. Berbagai informasi, entah itu informasi positif maupun negatif di berbagai belahan dunia, dapat dengan cepat dan mudah kita ketahui dengan kemajuan teknologi. Bahkan kita juga bisa berkomunikasi dengan orang di seluruh dunia dengan mudah melalui berbagai sosial media. Seperti itu, Bu. Nah, yang ketiga ada pemecahan solusi masalahnya. Di sini perlu adanya peran orang tua untuk mendampingi mereka saat bermain gadget dan memfilter informasi yang mereka dapat dari gadget tersebut. Kita juga harus pandai-pandai memanfaatkan kemajuan teknologi untuk mengembangkan pengetahuan kita, memudahkan kita berkomunikasi dan mengembangkan kreativitas sehingga kita bisa menjadi masyarakat yang lebih maju. Makasih, Bu. Ya, kita beri aplaus untuk kelompok 2. Oke, dari gambar yang kelompok 2 tunjukkan tadi itu termasuk perkembangan apa ya? Yang tahu? Perkembangan globalisasi, Bu. Gadget, Bu. Ya betul, itu termasuk dari perkembangan teknologi komunikasi. Ya, baik. Boleh kumpulkan hasilnya tadi kelompok? Ya, Bu. Baik, terima kasih. Ada yang bisa menyimpulkan hasil pembelajaran hari ini? Pembelajaran hari ini, siapa yang bisa menyimpulkan? Saya, Bu. Ya, Fitria, silahkan maju. Oke, jadi menurut saya globalisasi itu pengaruh dari masa ke masa. Jadi pada intinya kita itu tidak boleh menghilangkan apa yang sudah ada, tapi kita juga harus tetap mencintai seperti itu, Bu. Produk dalam negeri contohnya seperti itu. Ya, terima kasih ya Fitria, tepuk tangan dulu. Baik, untuk pertemuan kali ini kita cukupkan karena jika membahas globalisasi dalam satu pertemuan saja itu tidak cukup karena banyak, luas. Kita lanjut di minggu depan. Terima kasih untuk hari ini. Tetap semangat dalam mencari ilmu.
Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.